Semua sudah siap, silakan bisa dimulai. Sudah dimulai dari sekarang ya Pak? Silakan. Baik, selamat siang kepada para reviewer dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari tim PKM PSH Universitas Gadjah Mada dengan judul Resolusi Konflik Pemanfaatan Hutan Lindung di Hutan Desa Wanagiri, Buleleng, Bali. Adapun anggota tim kelompok kami yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua, yaitu JP Nurfitria Kusumaningsjati Kehutanan 2017, anggota 1 Aflah Herindrawan dari Visipol 2018, anggota 2 Mikantara Apemasi Kehutanan 2019, serta dosen pendamping kami Dr. Insinyur Robo Sadono. Berikut alur presentasi kami. Yang pertama, pendahuluan. Manusia secara alamiah telah memanfaatkan hutan sebagai wilayah sumber makanan, sumber material, dan sumber tanah yang berguna bagi keberlangsungan hidup manusia. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan hutan dapat tercermin dari kegiatan pengambilan kayu bakar sebagai sumber energi, pengambilan hasil madu, terus pengambilan rumput untuk pakan ternak, dan lain-lain. Selanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, maka populasi manusia semakin bertambah. Begitu juga dengan kebutuhannya. Hal ini dapat mengancam keberadaan hutan di mana manusia melakukan aktivitas perambahan, illegal logging, serta eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan, di mana dalam praktiknya dilakukan tidak bersifat tidak berkelanjutan, yaitu tidak memperhatikan aspek kelestarian seperti aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Untuk melindungi keberadaan hutan dan menjaga wilayah hutan sebagai wilayah krusial bagi ekosistem, maka dilakukan regulasi di dalam Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan hutan lindung. Pada pasal 37 disebutkan bahwa terdapat pelarangan budidaya dalam bentuk apapun, kecuali yang tidak memperkeruh alam. Namun, penetapan suatu kawasan menjadi hutan lindung terkadang menimbulkan konflik karena masyarakat terlimitasi aktivitasnya oleh adanya aturan ini. Salah satu hutan yang menuai konflik yaitu hutan yang berada di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Hutan Desa Wanagiri merupakan hutan yang berstatus lindung, di mana tanaman kopi sudah ada pada sejak tahun 1960-an. Tanaman kopi merupakan tanaman yang menunjang masyarakat Desa Wanagiri dari segi ekonomi dan sosial. Pada tahun 2015, terbitlah SK Gubernur yang menyatakan bahwa Desa Wanagiri merupakan salah satu desa yang diberikan status hutan desa sebanyak 250 hektar, yang mana memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Namun, hal ini menuai polemik dengan kehutanan, di mana tanaman kopi yang sudah ada sejak tahun 1960-an dikhawatirkan apabila semakin berkembang menjadikan fungsi ekologi dari hutan lindung itu sendiri terdegradasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada rumusan masalah PKM kami yang pertama yaitu bagaimanakah konflik pemanfaatan hutan di hutan Desa Wanagiri antara masyarakat Desa Wanagiri dan pemerintah. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan resolusi konflik dalam menjawab masalah yang ada dalam konflik pemanfaatan hutan Desa Wanagiri. Dikarenakan adanya wabah COVID-19, maka penelitian tidak dapat dilakukan secara luring, sehingga terdapat transformasi PKM, di mana sebelum pandemi, metode penelitian yang awalnya berupa deskriptif kualitatif berubah menjadi literatur review yang dilakukan secara daring. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang awalnya berupa observasi partisipan dan wawancara secara mendalam diubah menjadi penelusuran database atau data sekunder yang dicari di Google Scholar, Science Direct, lalu dikumpulkan pada Google Drive. Selanjutnya, keluaran yang berupa artikel ilmiah, laporan kemajuan dan laporan akhir berubah menjadi naratif review, laporan kemajuan dan laporan akhir. Metode pelaksanaan PKM yang pertama, kami melakukan konsolidasi tim dan persiapan secara daring menggunakan berbagai platform, diantaranya Google Meet dan WA Group. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan artikel dengan berbagai kata kunci, yang mana jurnal tersebut terakreditasi SINTA 1, SINTA 2, dan internasional. Selanjutnya, dilakukan analisis literatur menggunakan metode diagnosis, prognosis, dan terapi, lalu dilakukan penyusunan waran berupa naratif review
laporan kemajuan, serta penyusunan laporan akhir. Hasil persiapan pelaksanaan PKM, kami sepakat untuk mengangkat konflik pemanfaatan hutan desa Wonogiri, khususnya dalam pemanfaatan kopi. Didapatkan tiga formulasi analisis, yang pertama yaitu informasi desa Wonogiri, yang kedua kebijakan terkait pengelolaan hutan lindung, yang ketiga analisis konflik dan analisis konsep resolusi. Berikut hasil pengumpulan literatur dari berbagai kata kunci. Didapatkan total sebanyak 13 jurnal baik terakreditasi SITA 1, SITA 2, dan internasional. Berikut nama artikel dan judul artikel. Selanjutnya hasil telaah literatur. Yang pertama analisis desa Wonogiri, di mana hutan desa ternyata berpengaruh terhadap pendapatan petani di hutan desa Wonogiri. Selanjutnya pada analisis regulasi pemanfaatan hutan itu, pemerintah memiliki kriteria kekuatan, kepentingan, dan legitimasi yang lebih tinggi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai hutan lindung dibandingkan masyarakat. Selanjutnya pada analisis konflik dan resolusinya, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak yang berhak atas hasil hutan dan pihak yang bertanggung jawab atas kesesuaian implementasi dengan regulasi, yang mana merupakan salah satu sumber tensi skema perhutanan sosial. Selanjutnya metode analisis data sekunder menggunakan diagnosis, prognosis, dan terapi. Pada tahapan diagnosis dilakukan analisis konflik dan isu-isu kritis. Selanjutnya pada tahapan prognosis dilakukan analisis eskalasi dan deeskalasi konflik, dan pada tahapan terapi dilakukan analisis konsep resolusi konflik, yang mana dalam hal ini terbentuk rancangan pengelolaan hutan desa yang telah direvisi. Berikut analisis konflik menggunakan diagram bawang bombay, di mana di sini terdapat melihat yaitu masyarakat dan pemerintah. Pada lapisan posisi, masyarakat menolak larangan penanaman kopi di hutan desa Wonogiri, sementara pemerintah menolak penanaman kopi di hutan desa Wonogiri. Pada lapisan kepentingan, masyarakat akan mendukung skema hutan desa apabila diizinkan untuk menanam kopi, sementara pemerintah tetap mempertahankan lindung sebagai area yang harus dijaga kelestarian dan keasliannya. Dari sini terdapat titik celah agar kepentingan kedua belah pihak dapat tercapai. Selanjutnya eskalasi dan deeskalasi konflik, di mana konflik pemanfaatan hutan desa Wonogiri ini telah mencapai level 3, yaitu action plan, sehingga konflik ini dapat diselesaikan pada level internal serta dapat dibantu oleh pihak eksternal. Pihak eksternal di sini yaitu Joint Parliament Center, di mana Joint membantu untuk merevisi rancangan pengelolaan hutan desa Wonogiri dengan menyisipkan skema agroforestry, sehingga tanaman kopi dapat ditanam tanpa mengurangi kebutuhan hutan. Kesimpulan, berdasarkan studi literatur, konflik yang terjadi di hutan desa Wonogiri terjadi akibat perbedaan kepentingan antara masyarakat desa Wonogiri dan dinas kehutanan. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman yang terjadi di desa Wonogiri, resolusi dimungkinkan dapat dicapai dengan cara menerapkan sistem agroforestry pada penanaman kopi, sehingga hal ini dapat berhasil menjembatani kepentingan kedua belah pihak yang mana dapat diselesaikan. Berikut hasil yang dicapai dari kelompok kami yaitu berupa naratif review 100%, laporan kemajuan 100%, laporan akhir 75%, dan kemajuan total 95%. Untuk potensi hasil, naratif review kami akan terbit di jurnal analisis kebijakan kehutanan yang terakreditasi SITA 2. Untuk rencana tahapan berikutnya, kami akan menyelesaikan laporan akhir, lalu melakukan finishing draft publikasi jurnal analisis kebijakan kehutanan, dan selanjutnya kami akan memastikan agar naratif review kami dapat disubmit ke jurnal analisis kebijakan kehutanan. Berikut lampiran bukti pelaksanaan kegiatan kami, di mana saat kami melakukan meeting online bersama dosen pendamping kami menggunakan Google Meet, dan berikut lampiran Google Drive untuk menyimpan data-data. Berikut penggunaan dana kami dengan total dana 4.988.820. Berikut pengisian logbook harian kami. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 40-an ya yang sudah datang, kita mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya presentasinya Mas Bayu bagus dari JV deh ya. Pripun, Pak? Presentasimu lebih bagus dari presentasinya Mbak JV ya. Sebenarnya tinggi, Pak. Ya, kita punya dokumennya Mbak JV presentasi. Ya, kita ingatkan sudah kita tutup ya pengiriman tugas. Setelah sudah casing Sinta 1, Sinta 2, cara download juga sudah tidak ada masalah. Kita batasi 5 tahun terakhir. Nanti kalau yang double, silakan diatur sendiri ya. Karena sudah saya download, nanti diatur sendiri. Oke, dikirim ke WA Group supaya menjadi transparan di antara kita semua. Berikutnya kita sudah kirim form. Ini ya form. Nah, nanti yang akan kita minta diisi itu namanya bagian yang di atas. Bagian yang di atas. Yang di atas mulai dari judul, bab, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Hanya bagian atas ini ya. Apa yang diisikan seperti kita berikan contoh pada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 gitu ya. Taruh di badan sini, terus diberi diberi penilaian lah kan. Penilaian paragraf 1, paragraf 2 dan seterusnya. Kalau belum ada rumusan masalah, saudara harus menyantumkan atau mengisi rumusan masalah. Kalau tujuan biasanya semua ada ya. Kalau rumusan masalah kadang ada, kadang tidak. Itu dari jurnal atau dari artikel jurnal yang sudah saudara tentukan. Yang Sinta 1, yang Sinta 2, yang berbahasa Inggris, yang berbahasa Indonesia, silakan ditaruh, dicantumkan seperti contoh yang sudah kita bicarakan di kuliah-kuliah sebelumnya. Yaitu nanti rencana untuk UTS. Jadi mulai sekarang Anda bisa nyicil ya, nggak usah berat-berat gitu ya. Masa pandemi saudara kita beri keringanan nyicil dari jurnal, dari artikel yang sudah saudara tentukan sebagai referensi utama di copy paste, ditaruh di badan sini kemudian dinilai gitu ya. Oke, untuk isi UTS ada yang bertanya? Sudah paham semua UTS-nya? Insya Allah sudah, Pak. Sudah ya, jadi supaya Anda lebih ringan dari yang Anda suka sendiri, dari yang Anda minat sendiri, dan nanti Anda akan bisa gunakan sendiri. Oke, selamat datang Mas Pandu. Ini dari rumah atau dari kampus ini? Alhamdulillah dari kampus Pak, sudah dinyatakan negatif, jadi sudah berani ke kampus. Oke. Kemarin agak hampir sore hari lah baru saya ambil hasilnya. Oke. Baik itu UTS dan teknis atau kegiatan UTS-nya. Jadi tidak ada soal khusus ya, tetapi Anda bekerja untuk keperluan dan kepentingan Anda yang akan datang. Baik, hari ini kita sudah siapkan beberapa bahan. Kemarin kita kirim ANOVA di YouTube ya, miliknya Mas Brandon Volt. Kemudian juga sudah kita kirim file ujian asumsi. Nah, kuliah kita hari ini saya fokus ke asumsi yang mudah dilihat, mudah diketahui gitu ya. Kemudian nanti teknis ANOVA dan postdoc-nya nanti kita minta bantuan Mas Pandu untuk menyampaikan. Baik, asumsi di dalam rancok itu ada beberapa.
Misalkan modelnya aditif gitu ya, seperti di file itu. Kemudian apa namanya, independen gitu ya, perlakuannya independen. Kemudian, nah ini yang akan saya sampaikan, homogenitas varian dan normal distribution. Materi saya ambil dari internet, tidak saya siapkan khusus PPT. Kita bisa minta bantuan Mbak Google gitu ya. Homogeneity varian, maksudnya apa kita sampaikan homogeneity ya, homogeneity variance. Homogeneity variance. Kita lihat di Mbak Google. Anda bisa ikuti kalau Anda menggunakan laptopmu. Ini ada ketemu beberapa. Saya ambil image-nya. Ya, prinsipnya ada apa namanya, misalnya dua observation gitu ya, dua observation mempunyai masing-masing varian. Observasi pertama punya varian sekian, observasi kedua punya varian sekian. Nah, nanti dites apakah varian itu homogen. Homogen itu tidak mesti sama persis blok gitu ya, tidak sama persis blok. Tapi ada proses untuk menguji kedua varian ini dibandingkan ya. Ada uji F, varian yang gede, varian yang besar di atas, varian yang kecil di bawah, nanti dengan tingkat probability misalkan 5%, itu dia signifikan apa tidak. Harapannya signifikan atau tidak? Harapannya tidak signifikan. Jadi untuk tes homogeneity of variance itu expected result-nya itu non signifikan. Nanti kalau signifikan malah melanggar ya. Kalau signifikan berarti kan ada tidak homogen, tapi justru heterogen kayak gini. Hati-hati ya dalam uji hipotesis, tidak semuanya atau tidak selamanya itu yang kita harapkan signifikan. Tapi pada saat uji homogeneity itu yang kita harapkan justru tidak signifikan. Itu ya prinsipnya gitu. Jadi gambarnya kayak gambar distribusi kayak gitu ya. Ini nilai varian sekian gitu ya. Oke, tidak masalah, gampang. Kemudian yang kedua adalah normality, distribusi normal. Anda sudah kenal ya, distribusi normal. Seperti ini ya, distribusi normal, simetri kanan kiri, kemudian macam-macam gitu ya. Ada mesokurtis, platykurtis, leptokurtis. Kemudian, nah, yang bagus itu meso. Kemudian ada squamous, miring, menceng gitu ya. Menceng ke kiri, menceng ke kanan. Yang bagus adalah yang simetri, gitu ya. Nah, di dalam rancop nanti biasanya ditampilkan dalam bentuk box plot. Seperti ini misalnya kita punya observation. Nah, nanti ada apa namanya, garis atas, garis bawah gitu ya. Mungkin ada kotak, namanya yang box. Ini box ini menunjukkan kuartil 1 dan kuartil 3. Yang tengah ini adalah median. Jadi kalau kita sering belajar distribusi normal, nanti melihat box polanya kita tahu ini squamous, ini leptokurtis, atau ini platykurtis. Nah, kalau dalam tampilan hasil analisis nanti apa namanya tidak berdistribusi normal, artinya cetol banget tidak berdistribusi normal, itu kita harus hati-hati.
Misalkan seperti ini ada titik-titik yang ada di sini, namanya outlier ya, namanya outlier di sini, gitu ya. Itu kalau seperti ini sama variasinya enggak, ya enggak seperti ini. Dari visual itu kita sudah bisa menyatakan bahwa ini berbeda-beda variasinya. Ya, itu dengan box plot kita dengan cepat bisa mengidentifikasi apakah observasi kita itu berdistribusi normal, yang pertama. Yang kedua, termasuk variansnya. Apakah variansnya relatif mungkin gitu ya, kita bisa tentukan atau kita bisa yakinkan bahwa variansnya mungkin. Ya, sementara untuk yang aditif silakan dibaca di bahan. Kalau teknis ilustrasinya bisa didengarkan di YouTube-nya Mas Brandon Falls. Nah, sekarang kita perlu yang materi teknis. Bagaimana melakukan analisis varian, disertai contoh yang mudah-mudahan Mas Pandu punya contohnya, kemudian sampai ke post hoc-nya. Mudah-mudahan Mas Pandu juga punya ilustrasi observasinya itu ada box plot-nya seperti yang pengantar saya ini. Jadi saya kira begitu, saya tidak lama-lama gitu ya. Mas Pandu sudah disiapkan belum? Bentar Pak, sebentar. Tak charger dulu. Oke, sambil menunggu Mas Pandu menyiapkan energi baterainya, dari pengantar saya, adakah yang ingin bertanya atau confirm atau klarifikasi? Silakan. Ada ya? Mohon maaf Pak. Izin bertanya Pak, tadi mohon maaf saya tadi baru kepikiran. Oke, niki besok kan untuk UASnya itu untuk UASnya itu kan UTS itu kan fokusnya bab 1 ya Pak. Oke. Bab 1 ya, Dari latar. Oke. Nah, itu nanti untuk citasinya sudah langsung dicantumkan dengan ini ya Pak, dengan literatur yang selain yang sudah kami kirim ya. Jadi tugasnya UTS itu dari artikel yang sudah dikirim, bab 1 itu ditata sesuai dengan template. Paham ya? Oke. Sesuai dengan template-nya. Misalkan bab 1 itu kan ada judul. Nanti judulnya di copy, judulnya di copy, artikelmu di copy, judulnya taruh di sini. Nanti dinilai judulnya, apakah judulnya misalkan kalau terlalu panjang, judul kan misalnya 20 kriteriamu, kriteria judul adalah 20 kata, ini lebih dari 20 kata berarti terlalu panjang. Nah, itu ya. Terus bab 1 pendahuluan latar belakang, di copy setiap paragrafnya. Bisa toh, setiap paragraf di copy ditaruh di sini seperti yang kegiatan 1, 2, 3, 4 itu loh Mas. Oke Pak, oke. Jadi seluruh konten itu di copy, di pastekan di sini. Paragraf 1, terus dinilai. Paragraf 1 ternyata tidak ada citasinya. Nah, itu kalau memang tidak ada citasinya. Padahal setiap paragraf itu kan minimal ya ada citasinya, kan gitu. Kalau tidak ada citasinya nanti dikatakan sebagai tanggal nyolong temun, nah gitu ya. Ada citasinya gitu. Terus sampai berapa paragraf terserah. Kemudian kalau artikel jurnal itu tidak ada rumusan masalah, Anda harus menulis dari paragraf ini rumusan masalah apa gitu. Kemudian kalau tujuan mesti ada, Terus dinilai. Kemarin kan paragraf 1 sampai akhir itu kan harus mengikuti apa? Kaidah piramida terbalik. Nah, itu saudara nilai. Ini kayaknya loncat-loncat ini, misalnya gitu ya. Silahkan aja dinilai sesuai dengan apa yang bisa saudara sampaikan, ya. Ada yang kelewatan atau ada yang kelewatan sudah?
Pak. Nih, berarti ini gini Pak. Eh, jadi setelah kami mengopi tadi langsung diberikan komentar gitu nggih? Mungkin Oh, di oh nggih. di komentar di kolom kriteria dan evaluasi itu. Oh nggih, siap siap. Iya Pak. Oke, tadi Termasuk ini nggih Pak. dalam Untuk yang bahasa Inggris ini juga nanti ditranslasi terlebih dahulu nggih? nggak usah, Oh nggih, siap. nggak Iya Pak. usah. Nggih. Bahasa Inggris langsung kan di copy terus di paste, nggak usah ditranslate, nggak usah. Oh nggih, nggih. Siap Pak. Terima kasih. Oke, yang lain tadi kayaknya ada yang di belakang Mas Bayu ada yang ingin tanya. Silakan. Saya izin bertanya Pak, berarti ini cuma sebatas sampai tujuan aja kan Pak, nggak sampai metode penelitiannya? Ya, hanya sampai tujuan. Nanti kan tujuan, rumusan masalah sama judul kan harus harus koheren tuh itu. Anda membaca rumusan masalah, membaca judul, membaca tujuan itu kira-kira dinilai. Itu judul karo tujuannya ra cocok. Iki rumusan masalah karo tujuannya nggak cocok. Kayak tadi Mbak Jeki presentasi kan ada rumusan masalah. Nanti kesimpulannya harus cocok dengan rumusan masalah ya. Itu ya. Terserah Anda kemampuan menilainya seperti apa, nanti semakin Anda paham betul bahwa di satu jurnal itu Anda ngerti betul, oh ini ada kekurangan di sini, Anda cocok nanti jadi reviewer. Ya Mas Pandu ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi kalau Anda bisa menilai suatu artikel dan sangat tajam gitu ya, oh judulnya ini, itu Mas Pandu sering baca jurnal itu judulnya kadang judulnya nggak cocok sama isinya, ya Mas Pandu ya. Ya, Ya. itu sering, itu pasti terjadi. Nah, terus tujuannya rano, misalnya gitu kan nggak boleh. Tujuannya nggak ada. Rumusan masalahnya juga nggak benar gitu ya. Apalagi Sinta 2, apalagi Sinta 3, apalagi Sinta 4. Ini kan kita ambil contoh Sinta 1, Sinta 2. Kalau yang G itu janjiannya tugasnya itu janjiannya Sinta 1, Sinta 2 ada yang G, nggak ada ya, hanya Sinta 1, Sinta 2. Supaya apa? Supaya ada salahnya gitu. Kalau sudah Q itu, apalagi Q1 tuh hampir tidak ada salah, zero error gitu ya. Makanya kita minta Anda belajar dari Sinta 1, Sinta 2. Kalau Sinta 6 nanti banyak salahnya, jadi malah Anda nanti pusing sendiri. Kalau yang agak bagus itu Sinta 1, Sinta 2. Kadang sudah benar semua, kadang juga ada 1-2 kekurangan misalnya gitu. Kenapa kita minta S1 dan S2? Hanya sampai tujuan ya. Metode nanti kita gunakan next. Karena tidak semua kalian itu sudah dapat metode. Sampai dengan UTS itu kan hanya metode RAL, RAK, dan faktorial. Padahal minatmu kan tidak mesti itu. Sehingga tidak fair kalau tugasnya sampai metode. Itu yang pakai regresi, pakai prediction, pakai image processing, pakai mana kan belum kita bahas. Jadi nanti metode next exercise. Penak toh hanya sampai tujuan kok. Tapi kalau nggak paham ya akhirnya kosongan itu kolom 3 itu ya, kriteria dan evaluasi akhirnya kalau nggak tahu apa-apa ya kosong itu ya. Ya gitu ya, masih ada? Cukup ya? Ini sudah saya assign Mas Pandu presenter. Silahkan dilanjut Mas Pandu. Nah, masih apa? Muter. Oke. Oke. Baik. Ya, share ya. Nah. Pak Ronggo, ini kalau jelasin manualnya mungkin agak susah. Kita langsung ke aplikatif saja. Yeah. Baik. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita akan sedikit praktek ya. Mungkin ya sedikit motivasi untuk kalian untuk belajar lebih jauh terkait apa itu ANOVA dan pasca ANOVA. Nah,
Kalian tentu sudah sangat umum mendengar bahwa oh ANOVA itu ini, pasca ANOVA itu ini. Tetapi mengapa ANOVA itu diperlukan? Seringkali jarang disampaikan. Yang paling penting itu adalah mengetahui signifikan atau tidak signifikannya suatu perlakuan atau dari ragamnya. Nah, secara teknis, pada prinsipnya ketika kalian melakukan sebuah rancangan percobaan dengan berbagai variasi perlakuan, tentunya kalian ingin mengetahui mana perlakuan yang paling responsif atau mana perlakuan yang paling baik yang dapat memberikan manfaat dalam arti adalah ini perlakuan itu direspon nggak terhadap objek penelitian kita. Nah, tentunya ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu apakah respon yang diberikan dari setiap perlakuan ini berbeda secara signifikan. Yang kedua, kita harus mencari tahu mana perlakuan yang memberikan respon paling tinggi. Nah, ketika kalian menghadapi tahap pertama, umumnya itu akan kalian lakukan uji ANOVA. Artinya adalah dari beragam perlakuan itu, kalian bandingkan dulu ragamnya. Apakah ragam yang dihasilkan sebagai respon itu signifikan atau tidak. Dan kalau sudah ketemu, oh signifikan, berarti kita harus cari tahu mana perlakuan terbaik yang memberikan respon paling tinggi. Di tahap ini kalian sudah menggunakan pasca ANOVA. Nah, saya akan coba sedikit singgung. Ini contoh suatu penelitian, ini kebetulan saya ambil dari teknologi hasil hutan, judul bukan di UGM ya kebetulan. Judul penelitian adalah variasi nilai kalor pada berbagai sortimen bagian kayu eukaliptus. Jadi peneliti ini mencoba mengkaji apakah potensi kalor yang terkandung pada batang eukaliptus itu berbeda-beda untuk setiap bagian, baik pangkal, tengah maupun ujung. Dia melakukan destructive sampling, mengukur kalor di lab sehingga diperoleh nilai seperti ini. Nah, langkah pertama kita langsung saja, R-nya kelihatan nggak ya? Halo? Cek. Belum, Pak. Tadi terlihat terhilang Mas ini Mas. Saya share screen. Tertutup. Ya, tertutup. Terblok. Saya bentar. Saya share screen biar R-nya kelihatan ya. Oke. Kelihatan nggak R-nya? Kurang besar. Sudah Mas. Sudah. Kurang besar ya. Kok zoom out ya? Kalau manualnya nanti mesti bingung-bingung semua itu. Ya, nah, kita misal menghadapi kasus yang sama ini mungkin saya delete dulu ya biar kita dari nol dulu biar sama-sama enak. Ini juga tak delete. Nah, pertama kali ketika kita menghadapi sebuah data dari share semuanya aja biar kalau oke, screen. Nah, kita punya data ini ya. Kalau kalian menghadapi data seperti ini dan kalian mencoba melakukan analisis statistik, pastikan datanya ditata dulu ya. Artinya datanya itu harus berupa bentuk seperti ini supaya lebih mudah dianalisis. Meskipun bentuk seperti ini juga bisa dianalisis, tapi kalau kita menggunakan sumber statistik apapun, sebaiknya data itu dalam bentuk per kolom, replikasi sendiri, sortimen sendiri, dan faktornya yang dibaca sendiri. Kita akan coba dulu panggil data yang sudah kita siapkan tadi, risetnya. Nah, ini ada replikasi, sortimen, kalor, dan sebagainya, kita panggil. Nah, oke. Kita mau panggil datanya apa ya? Misalnya kita panggil datanya itu adalah THH. Kalau nggak jelas, mohon ya,
tolong confirm, kita panggil datanya THH. Nah, sehingga ketika kita ketik THH, data tersebut akan muncul dengan formatnya. Nah, masalah pertama yang harus kita pastikan adalah kita harus mengidentifikasi mana data yang tergolong numerik, mana data yang tergolong skala, mana tergolong interval, rasio, dan sebagainya. Nah, kalau kalian menggunakan R, mungkin data itu hanya dikategorikan dua, yaitu apakah dia faktor atau numerik. Kalau dari gambaran ini, replikasi ini faktor atau numerik? Halo mahasiswa? Mungkin numerik, Mas. Atau ini ya, kurang tahu juga. Oke, sekarang apa bedanya faktor sama numerik? Kalau data itu bersifat nominal, artinya adalah itu hanya memiliki sebuah makna. Contohnya, misalnya nomor pohon, pangkal, tengah ujung, itu ada data-data numerik, artinya data-data nominal, artinya dia itu berupa faktor. Kalau replikasi ini sendiri, meskipun dia terlihat angka, dia itu kan sebenarnya hanya ulangan yang tidak memiliki arti, karena desain penelitian kita itu jelas terlihat ini adalah desain penelitian CRD ya, karena ragamnya bisa dikendalikan, sehingga kita harus berikan dia penjelasan, misalnya kita beri replikasi atau mungkin replikasi itu adalah sebagai faktor. Sehingga replikasi akan menjadi faktor. Selanjutnya kita masih punya sortimen ini faktor atau numerik. Karena dia itu adalah treatment, dia sebagai faktor. Nah, lain halnya dengan kalor. Kalor ini adalah nilai yang ingin kita ukur, sehingga dia menjadi variabel numerik. Oke ya, jadi dia sudah ada variabelnya. Selanjutnya, langkah apa yang harus kita lakukan? Kalau kalian dengan SPSS mungkin bisa langsung cepat ya, tapi kalau dengan R kita akan pakai package tertentu untuk mendeskripsikan. Kita mau pakai package apa? Nah, saya mungkin akan pakai package yang umum karena kita experimental design. Mungkin saya akan pakai agricole yang sudah umum sama basic. Oke, basic. Nah, jadi kalau kita sudah melihat ini, kita harus tahu dulu tahap pertama itu kita harus deskripsikan dulu. Deskripsikan, kita punya ulangan, pangkal ada 4 ulangan, tengah ada 4 ulangan, ujung ada 4 ulangan. Rata-ratanya berapa toh? Deviasinya berapa? Itu harus kita deskripsikan dulu. Ya, sorry. Ini. Oh, maaf. Describe by. Incorrect number sortiment. Bentar. Kita harus deskripsikan dulu. Describe by. Oke. Kalau sortingnya. Oke, describe by. Ini udah muncul. Library-nya sudah muncul. Kita mulai dulu dari describe by. Kalau
Sorry, man. Incorrect number dimension. Why incorrect number dimension? Wow, coba saya pakai yang ini aja. THH color muncul nggak ya? Nah, kita gunakan deskriptif statistik dulu. Sorry. Nah, jadi ini ada deskriptif statistik. Ini dia sudah dikelompokkan dalam pangkal, dia sudah dikelompokkan dalam tengah, dia sudah dikelompokkan dalam ujung. Kalian juga akan melihat nilai rata, standar deviasi, dan nilai lain-lain. Nah, nilai ini sangat penting untuk kalian lihat karena nilai ini nanti yang akan diuji dalam tahap ANOVA maupun post hoc, terutama nilai min, standar deviasinya itu akan diuji. Nah, langkah kedua tadi Pak Ronggo menyampaikan box plot ya. Box plot. Ini box plot. Oh, sorry. Color outclass CL. Oh alah, oke. Bentar. Invalid object. Oke, sudah. Kalau invalid object, Mungkin data THH-nya harus dipanggil. apa nih? Oh iya Pak. Sebentar. Saya panggil dulu ya, kita ulangi lagi sedikit. Data THH-nya saya panggil lagi. Nah, sudah saya panggil. Objek. Ini apa tahu objeknya? Objek. Oh alah, pantesan kok nggak mau. Sorry. As dot faktor. Ininya masih faktor. As dot replikasi. Cuman ini numerik ya, maaf. Pantesan kok tadi nggak mau. Nah, ini box plotnya. Muncul nggak ya di situ ya? Muncul, Pak. Muncul. Ini mungkin karena diperbesar ya, jadi rengket banget. Ini ya, ini di tempat saya munculnya 3. Bentar. Bisa kelihatan nggak ya? Zoom out. Ini harusnya 3 munculnya di sini. Tapi di tempat kalian mungkin nggak kelihatan ya, karena terlalu besar gambarnya. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan tadi, Pak Ronggo sempat menyinggung uji normalitas ya. Uji normalitas kalau ANOVA itu uji normalitasnya itu normalitas residual ya. Tapi kita coba dulu. Itu biasanya menggunakan Shapiro test. Oke. Kalau lihat apakah datanya. Nah, kalau hasilnya seperti ini normal nggak datanya? Halo? Kalau datanya seperti ini normal nggak kira-kira? Halo? Baru dijelaskan Pak Ronggo loh. Cek. Jadi uji normalitas tadi gimana? Kalau hasilnya seperti ini, p-value-nya di atas 0,05, dia normal tidak? Mungkin normal, Mas. Mohon maaf. Ayo kok mungkin. Wah, ini tadi nggak pada dengerin Mas Ronggo ini.
Normal nggak? Jadi uji normalitas itu kan tujuannya mengetahui apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau statistik itu terminologinya adalah signifikan dan berbeda signifikan atau tidak berbeda signifikan, kita ingin mengetahui apakah data itu normal atau tidak, tentunya hasil yang diharapkan itu yang tidak berbeda signifikan, sehingga p-value-nya itu harapannya kalau uji normalitas itu di atas 0,05. Hati-hati. Terus nah, yang kedua uji homogenitas. Ada Levin, ada Bartlett, ada Flickner. Tadi baru disampaikan. Homogen nggak variannya kalau hasilnya kayak gini? Cek. Halo. Resikonya online. Resikonya online dengerin follow. Padahal baru aja loh ini. Ini saya belum ngasih manual hitungannya kemarin. Makanya mata Pak Rego mungkin simulasikan aja Pak dengan R atau apa. Ini barusan tadi aja. Kalau hasil uji homogenitasnya p-value-nya lebih dari 0,05 artinya apa? Kalau takut bersuara bisa dicek. Ya. Jangan takut salah ya. Bisa dicek kalau misalkan takut bicara. Halo. Kalau kurang dari 0,05 berarti nggak terdistribusi dengan normal, Pak. Itu normalitas. Nah, kalau homogenitas? Halo? Syarat penting untuk rancop lo harus dites-tes kayak gini. Asumsi ANOVA itu ada asumsi normalitas, ada asumsi homogenitas ya. Dan itu kalian harus pelajari itu, jangan sampai kalian nguji tapi asumsinya tidak terpenuhi. Halo Mas Bayu, halo Mas Bayu. Mas Bayu nggak terdengar. Mas. Gimana ini? Homogen nggak ini variansnya nih? Menurut saya mungkin homogen, Mas. Saya masih belum bisa. Ya, bingung jangan. Disebut berbeda signifikan atau tidak berbeda signifikan itu kan batasannya alfa, ya kan? Nah, umumnya alfa ini 0,05 umumnya, tapi kalau mau 0,01 silakan 0,05. Nah, kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia berbeda signifikan. Tetapi kalau dia lebih dari 0,05 berarti dia tidak berbeda signifikan. Itu dipegang dulu. Nah, di statistik itu tidak semuanya signifikan yang diharapkan. Ada juga beberapa uji yang mengharapkan hasilnya itu tidak signifikan. Karena dipergunakan sebagai dasar dalam asumsi. Nah, kalau kayak gini, normalitas kita berharap. Saya berharap bahwa data saya terdistribusi normal karena ANOVA menghendaki normalitas data sebagai asumsi. Artinya, ketika saya melakukan uji normalitas, hasil uji normalitas itu tidak boleh bernilai signifikan. Kenapa? Kalau hasil uji normalitas itu signifikan, berarti datanya tidak mengikuti sebaran normal. Nah, tadi disampaikan Pak Ronggo juga bahwa asumsi kedua dari ANOVA adalah homogenitas. Diharapkan varians-varians yang diuji ini relatif homogen dulu. Sehingga hasil uji homogenitas juga diharapkan tidak signifikan. Nah, dari dua uji ini sudah terlihat
Oh, datanya normal. Ya, meskipun harusnya residualnya ya nanti kita uji. Terus homogenitas variasinya oh homogen karena itu dipatuhi sehingga itu bisa dilakukan uji ANOVA. Sama mungkin kita lakukan uji ANOVA. Uji ANOVA-nya itu kan gini. AOV, AOV. Waduh, ini besar banget ya. Kecilin bentar ya. Siap. AOV. Platform. Oh, nah, inilah uji ANOVA-nya. Ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, ada kuadrat rata, ada F value, ada probability value. Nah, kalau dari hasil ini ANOVA-nya signifikan nggak ya? Faktor sortimennya signifikan nggak? Halo? Cek. Padha meneng kabeh. Iya, padahal ini materi yang paling penting. Sudah pada ambil praktikum? Belum. Sudah mulai kan ya praktikum desain ya? Apa belum? Belum Mas, baru hari ini. Oh, hari Nanti ini. sore Mas. Nggih. Oke. Nah, enaknya kalau kalian pakai R ya, kalian itu langsung dikasih tahu signifikan dan tidak signifikannya dengan lambang ini. Nah, kalau kita baca ANOVA ini ya, secara ringkas kita baca bahwa faktor sortimen itu secara signifikan mempengaruhi atau berpengaruh terhadap perbedaan nilai kalor pada kayu eukaliptus karena dia kurang dari 0,05. Nah, ini agak berbeda kalau tadi normalitas terus Bartlett test gitu kan. Homogenitas kita menghendaki yang tidak signifikan. Di ANOVA kita mencoba merangkai yang signifikan. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Pak, saya kurang paham yang terakhir Pak untuk yang baca terkait ini Gimana? signifikan apa enggaknya. Yang paling terakhir ini Pak yang sortimen residual itu Pak. Oh, ini. Nah, jadi gini, siapa ya tadi yang nanya ya? Halo? Mbak Ana. Oh, Ana Mbak Pak. Ana. Oke, nah. Jadi ini Mbak Ana, di tabel ANOVA itu kan ada beberapa elemen. Pertama, itu adalah sumber variasi. Sumber variasi itu adalah nilai-nilai yang kamu uji. Sumber variasi pertama kita kan sortimen ya sebagai faktor. Ya kan? Terus ada residual sebagai error dan harusnya ada total, tapi biasanya total memang jarang dicantumkan di software manapun. Nah, kita ingin tahu apakah nilai sortimen, artinya nilai sortimen dari masing-masing kayu itu berpengaruh signifikan terhadap nilai kalor. Secara ringkas, fokus dari uji ANOVA itu adalah pada bagian terakhir. Kalau di software itu namanya p-value, probability value. Kalau dia kurang dari 0,05, yang di sini ya, kalau kurang dari 0,05, dia disebut signifikan.
Kalau dia lebih dari 0,05, dia disebut tidak signifikan. Nah, secara statistik, signifikan dan tidak signifikan itu juga ditandai dengan simbol, misalnya bintang kayak gini. Tuh. Paham, Mbak Ana? Cek, nggak dijawab. Paham nggak itu? Paham, Pak, paham. Oh, ya sudah. Oke. Ada lagi yang bertanya sebelum ke Pasca Anova? Cek. Bener, ini pada ngantuk apa gimana ya? Sepertinya belum, Mas. Oh, bener ya. Ntar lek ngantuk. Nah, oke. Kembali ke uji normalitas tadi. Asumsi ANOVA itu kan residualnya terdistribusi normal ya, sehingga harus kita uji. Nah, sekarang saya ulang lagi. Kira-kira kalau hasil p-value-nya seperti ini, residualnya normal nggak ya? Kalau p-value-nya 0,5136, residualnya normal nggak ya? Halo? Pak, Mungkin tidak, Mas. Hah? Menurut saya mungkin taraf signifikansinya 0,05. 0,05. Ya, Nah, kan itu mungkin lebih dari 0,05 0,5. jadinya. Iya, Berbeda Mas. signifikan nggak? Kalau lebih dari 0,05? Iya, Loh kok, waduh. Lebih berbeda, dari Mas. 0,05. Berbeda signifikan nggak? Disebut signifikan Udah jika signifikan, Mas. Kurang dari ini, Mas. 0,05. Iya, Disebut jadi tidak tidak signifikan jika. lebih dari 0,05. Oke, berarti kalau data tidak signifikan, dia terdistribusi normal nggak? Tidak, Mas. Bentar. Ini ngapunten ya Pak Ragu, ini riskan sekali, ini basic. Bayu tuh kakean Coba Mbak Amalia kakean mimpi. Mbak Amalia, halo, bisa Nggih, dengar suara ngapunten, Pak. saya? Amalia, Bapak. oh Ya, Pak. suaranya kecil. Mbak Amalia, bisa dengar nggak? Bisa, Pak. Ini mic-nya agak error, Pak. Oke, teman-teman bisa dengar suara Mbak Amalia? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mbak Amalia, coba nih Mas Bayu dibantu bentar untuk memahami ini. Mbak Amalia, kalau datanya kurang dari 0,05 itu signifikan nggak ya? Kalau Kurang dari kalau 0,05. kalau datanya kurang dari 0,5 signifikan, Pak. 0,05, 0,05. 5% Iya, kan kalau 0,05. kurang dari 0 kalau kurang dari 0,05 signifikan. Oke, kalau signifikan dia mengikuti distribusi normal. Tidak, Pak. Oke, good. Kalau datanya lebih dari 0,05 signifikan nggak? Tidak signifikan. Dia mengikuti distribusi normal nggak? Iya, normal. Nah, oke. Mas Bayu sudah paham belum ini? Nggih, sudah, Mas. Terima kasih. Ya. Jadi gini loh Mas Bayu, sederhananya jangan terjebak pada signifikan dan tidak signifikan, tetapi pahami dulu tujuan dari ujinya itu apa. Ingat, kalau dia signifikan berarti dia jelas beda. Misalnya distribusi normal itu kan datanya bentuk lonceng ya Mas Bayu.
Kalau dia signifikan, berarti distribusi data kita itu bisa membentuk tidak lonceng, bisa linear atau curve lain. Tapi kalau dia tidak signifikan, berarti distribusi data kita itu mengikuti pola lonceng tersebut. Bisa dipahami, Mas Bayu? Bisa, Mas. Jangan keliru lagi ya. Ini riskan ya, meskipun sederhana. Oke, sekarang kan kita udah tahu nih, ya kita udah tahu bahwa sortimen, perbedaan sortimen yang tadi pangkal, tengah, ujung, itu secara signifikan mempengaruhi kandungan energi gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau memang itu mempengaruhi kandungan energi gitu kan, mana sortimen yang mengandung energi paling tinggi? Sehingga kita kan harus membuat ini ya, mana sortimen yang memiliki kandungan energi paling tinggi. Nah, itu kita pakai pasca ANOVA. Nah, kalau kita mau pakai pasca ANOVA, kita harus bikin pasca ANOVA-nya. Banyak uji non parametriknya, jadi kita uji nih pasca ANOVA, misalnya kita sebut perbandingan gitu kan. Kita bandingin nih, sortimennya signifikan, tapi mana nih sortimen terbaik gitu kan. ANOVA, terus kita ujikan sortimen. Terus lima. Nah, ini banyak nih, fokus ke sini. Nah, ini uji pasca ANOVA. Pasca ANOVA ini post hoc itu prinsipnya mirip dengan uji T ya. Jadi tadi kan saya sampaikan nilai rata ini, nilai rata min standar deviasi dari masing-masing perlakuan ini akan dibandingkan di sini. Pangkal kalornya sekian, standar deviasinya sekian. Nah, sehingga ketemu A, B, dan C. Di dalam uji pasca ANOVA, ketika notasinya berbeda, itu menandakan dia signifikan. Artinya, pangkal dibandingkan dengan tengah, dia berbeda signifikan. Sehingga satu simbolnya A, satu simbolnya B. Pangkal dibandingkan dengan ujung, dia signifikan. Sehingga satu A, satu bisa B, bisa C. Tetapi ternyata tengah dengan ujung dia berbeda, sehingga dikasih simbol C. Sampai sini ada pertanyaan? Ini paham nggak ya? Ada yang nggak paham nggak? Jadi dari uji pasca ANOVA ini, oh ternyata sortimen yang menghasilkan nilai kalor paling tinggi itu adalah bagian pangkal. Paham nggak ya? Mas, Ya, siapa nih? Siapa? Cek. Halo, siapa? Amel, Mas. Amel, gimana Mbak Amel? Paham, Mas. Oh, paham. Iya. Ada pertanyaan nggak? Sampai posok, ada pertanyaan nggak pasca ANOVA? Itu mungkin ABC mereka mungkin bingung. Oh, gitu ya, Pak. Yes. Mungkin saya buka Excel dulu aja nggih, Pak. Mungkin di web ada contoh AAA, AB, B, AA, B, ya gitu. Mungkin Di web ya, coba kita ada beberapa variasi. analisis pasca ANOVA. Coba saya lihat Apa HSD, HSD. di pasca HSD.
di image itu. Mayoritas SPSS ya. Biasanya nggak muncul A, B, C, D-nya ya. Enggak betul Pak, kalau SPSS. Mayoritas SPSN nggak muncul A, B, C, D. Kalau di jurnal mungkin muncul itu. Oh, jurnal ya. Bentar. Kita cari jurnalnya. Kok kompetisi? Sini. Itu ada di Pasca Anova, Slicer atau Pasca Anova. Mana Pak? Analis Pasca Anova. Oh ini Atau di atasnya itu juga. juga Itu slide share ya. slide share Pak. Tapi ada nggak ya kira-kira? Ya kita coba lihat. Terus ambil baca, terus Nggak ada. jurnal. Nah ini nggak muncul. Nggak ada ini nilai kritis tabel. Biasanya langsung di paper ya. Ya biasanya langsung di paper. Ini mereka paham nggak ya? Mungkin hari ini kan praktikum Pak, nanti bisa mereka pahami bagaimana memberi simbol A, B, C. Jadi prinsipnya kan seperti tampilan di layarnya Mas Pandu, Ya. itu kan diurutkan aktornya itu dari yang besar sampai yang kecil. Yang paling besar di atas sendiri diberi simbol A. Kalau tengah ternyata tidak berbeda dengan pangkal, nanti simbolnya tengah A. Itu Mas Pandu. Ya. Terus kalau ujungnya nanti berbeda dengan pangkal dan tengah, nanti baru B. Nah, saya tak coba buka Mendeley. Kalau Mendeley kayaknya kan kita sudah banyak koleksi ya. Nah, monggo. Biar mereka agak paham. Tapi karena signifikan harus ada yang beda, minimal satu pasang minimal. Betul. Kalau tidak signifikan malah harusnya sama semua gitu. Nah ini ada yang Ada. Kelihatan jelas nggak ya? itu ada simbolnya A, AB, iso maca ora ini iso maca repot. Kalian ada yang tanyakan nggak? Ini serius loh. Mas izin bertanya. Oke, gimana? Saya tak carikan contoh. Ya, gimana tanya? Terkait gambar tadi sih Mas sebenarnya yang grafik pemberian AB dan A dan B-nya itu kan tadi berdasarkan ini ya Mas. Berarti diurutkan tadi nggih. Napa? Berdasarkan data yang tertinggi sampai data yang terendah, ngoten nggak Mas? Itu sih nggak harus sebenarnya. Sebenarnya tidak harus ya. Cuma kalau di F memang otomatis. Oh, nggih. Kita carikan yang tabel. Ya contohnya Mas Pandu di R tadi itu yang sudah diikuti diurutkan langsung pangkal tengah ujung kebetulan sesuai. Iya, kebetulan aja. Tapi kalau R memang otomatis, Pak. Nah, ini loh. Nah, ini kebetulan pas tabel nih. Kalau ini lambangnya sama, ya, BB, itu artinya
pada pengukuran 15 bulan antara tinggi tanaman pada jarak tanam 3 kali 3 dan 3 kali 1,5 itu tidak berbeda signifikan. Ya. Tetapi kalau ini ada AB misal BB, AB, BB Hati-hati Mas, hati-hati itu itu banyak ini big letter indicate spesies, sorry. sorry anu A kecil Mas, jangan AB yang besar. Ya. A kecil. Nah, kayak gini deh. Nah, Itu urut ya enggak urut ya itu ya. Enggak urut ini Pak. Ini udah standar jurnal, memang enggak urut. Kita fokus ke ini dulu, ke 4,2, 4,6, 4,4. Nah, ini kan 4,2 simbolnya A, 4,6 simbolnya B. Artinya total tinggi tanaman, rata tinggi tanaman pada jarak tanam 3 kali 1,5 dengan 3 kali 3 itu tidak berbeda signifikan. Berbeda signifikan secara fosfor. Tetapi 4,4 ini punya lambang A, juga punya lambang B. Cara bacanya gimana? Kalau kita membandingkan 4,4 ini dengan 4,2, artinya tinggi tanaman pada jarak tanam 3 kali 1,5 dengan 4 kali 3 itu tidak signifikan. Selain itu, 4,4 ini juga tidak signifikan dengan 4,6. Ada pertanyaan enggak? Halo? Itu harus banyak harus banyak baca, harus banyak diskusi. Jangan sampai keperluan skripsi nanti nggak banyak baca, nggak banyak diskusi. Nanti kalau ada ujian, ada pendadaran nanti kelabakan. Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan. Siapa lagi? Saya Nadib. Ingin nanya itu, saya secara umum memang belum ngerti juga sih yang tadi Bapak jelasin. Jadi kayak untuk perbedaan A sama B, maksudnya kalau melihat perbedaan signifikan sama tidak signifikannya, atau memang secara umum, tolong jelasin lagi aja, Mas, gimana membacanya tadi. Terima kasih. Ini coba dipandang. Yang 15 bulan aja. Gede Mas, yang 15 bulan tok iso nggak? Lihat diperlihatkan yang 15 bulan saja. Bentar. 15 bulan. Oh. Yang lain jangan ditampilkan, nanti tidak bingung deh. Di crop atau di apa gitu, bisa nggak? Nggak bisa di crop. Nggak bisa ya Pak? Ya misalkan Uropila itu kan simbolnya AAA ya Mas ya, Uropila 5,1, 5,0, 5,1 simbolnya AAA. Itu berarti 15 bulan spacing tidak berbeda nyata karena simbolnya sama toh. Pelita demikian juga, simbolnya juga spacingnya tidak ngaruh kan itu toh untuk pelita dan untuk Uropila. Sementara kalau Kamal Dulensis itu simbolnya AB, simbolnya sama itu berarti tidak signifikan. Contohnya tadi simbolnya sama AAA itu tidak signifikan. AAA tidak signifikan karena sama. Tetapi pada Kamal Dulensis itu AB berarti 4,2 itu berbeda dengan 4,6 karena simbolnya berbeda toh A dan B. Tetapi tadi disampaikan Mas Pandu 4,4 itu simbolnya AB. Berarti 4,4 itu dengan 4,2 sama karena ada A-nya. Demikian juga 4,4 dengan 4,6 itu sama karena ada simbol huruf yang sama B. Gitu maksudnya. Itu caranya baca gitu. Ya harus banyak harus banyak baca, diskusi gitu ya. Boleh nambahin dikit Pak Ronggo? Bentar. Mas Adrian, halo?
Nadim kok Adrian. Iya Mas. Oke, sederhananya gini Mas Adrian, bentar tak buka Excel aja biar nggak nganu. Jadi nanti di nanti hari ini praktikum ya, mungkin di SPSS nanti ada sih. Kita tak kopinya dulu. Oke. Nah, nanti di SPSS akan ada, di R sebenarnya ada, tapi nanti kan ada namanya ini sortimen ya, ini sortimen. Ini ada namanya grup 1, grup 2, grup 3, gitu kan. Ini ada tengah, ada ujung. Nah, 438,6,25, terus ini 4143,75, 3809,00. Nah, misalnya gini. Masih nyimak ya Mas Adrian ya. Nah, ini kan dia berada di grup berbeda. Nanti di SPSS yang praktikum kalian akan mendapatkan ini. Nah, jadi cara bacanya kayak gini. Misalnya pangkal, tengah, ujung gitu kan. Saya ambil ini dulu di sini. Oke. Sekarang gini Mas Adrian, saya nanya. Antara pangkal dan tengah ini satu grup apa beda grup? Di sini, satu grup apa beda grup? Kalau yang di tabel itu beda grup, Mas. Karena dia beda grup, dia harus memiliki simbol yang berbeda. Ya, berarti ini tak kasih simbol A kecil, ini tak kasih simbol B kecil. Nah, selanjutnya, pangkal dengan ujung satu grup apa beda grup? Beda. Beda. Berarti ujung tidak mungkin punya simbol A kan ya, karena kan dia berbeda. Benar nggak? Nangkep saya ya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu. Ujung dengan tengah dia satu grup apa beda grup? Beda juga, Mas. Ya, berarti ujung tidak mungkin punya simbol B, ya kan? Iya. Dia harus tidak boleh memiliki simbol A, dia juga tidak memiliki simbol B, sehingga kita berikan simbol C. Benar nggak? Hmm. Nah, oke, sekarang kasus kedua. Ini masih nominalnya sama. Ini simulasi aja untuk memudahkan memahami. Kalau kasusnya seperti ini bilangannya kita anggap sama dulu lah. Pangkal dengan tengah satu grup nggak? Beda. Beda grup, berarti nggak boleh lambang 1A, 1B. Pangkal dengan ujung satu grup nggak? Pangkal sama ujung beda. Berarti ujung nggak mungkin memiliki simbol A. Ya kan? Nah, sekarang tengah sama ujung satu grup nggak? Sama. Berarti ujung bisa memiliki simbol B. Oke, lagi supaya mudah memahami. Misalnya posisinya kayak gini, semisal ini ya. Tapi kenyataannya mungkin ini tidak cepat. Dalam Pak? Yang grup 2 ujung bawah itu dihapus saja. Oh, grup 2. Oh, ini. Ngeten nggih? Ya, misalnya gitu. Coba Mas Nadim, pangkal sama tengah satu grup nggak? Beda. Beda, berarti ini A, ini B. Pangkal sama ujung satu grup nggak? Sama. A. Berarti ujung memiliki lambang A. Ujung sama tengah satu grup nggak? Beda. Beda, berarti kayak gini. Sehingga
Nah, paham ya? Iya Pak. Nah, oke, sekali lagi terakhir. Mudah-mudahan kalian nyimak. Kalau kasusnya kayak gini misalnya, pangkal dengan tengah beda grup ya. Iya. Tapi ini A, ini B. B. Pangkal dengan ujung beda grup nggak? Sama. A. Oke. Tengah dengan ujung beda grup nggak? Sama. Sama, berarti ini AB. AB. Jadi prinsipnya Mas Nadiem, pasca ANOVA itu dibandingkan dua-dua. Jadi A banding pangkal banding tengah sama enggak? Kalau sama lambangnya sama. Kalau beda lambangnya beda. Nanti pangkal dibandingkan dengan ujung. Ujung nanti dibandingkan dengan tengah. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Iya Pak, ya. Kalau boleh saya ingin memastikan, jadi untuk perbedaan simbol itu hanya menunjukkan pengelompokannya gitu ya Mas. Ya, Lalu untuk kayak melihat kayak signifikan atau enggaknya itu sesuai dengan nomor yang udah dijelaskan sebelumnya. ya betul. Jadi sesuai, jadi nanti ada nilainya. Makanya ini kan ada nilai Q2, Q50, Q75, nilai persentil kuartil ya. Oke, Nanti di terima kasih tes banyak Mas. itu akan dijelaskan. Oke. Ada yang lain? Jangan sampai nggak paham. Mau Mas, ngulang mau yang bagian Saya satu-satu. Yang mana nih? Yang mana nih? Siapa tadi? Halo? Cek. Mas tadi sempat miss yang di bagian homogenitas. Kalau yang normalitas kan kurang dari 0,05 itu signifikan, artinya tidak mengikuti distribusi normal. Terus Mm-mm. kalau yang homogenitas tadi, Kalau yang kurang dari 0,05 ya tidak homogen karena berbeda signifikan. oh berarti tetap ininya indikatornya signifikan juga gitu Mas. Ya, Jadi kalau yang di bagian homogenitas, kalau bisa tuh yang tidak tidak signifikan. signifikan. Oh ya, oke Mas. Makasih. Mas izin bertanya, berarti kalau yang perbedaan nilainya yang signifikan itu yang nentuin dari programnya itu ya Mas? Apanya? Ya bukan no. Signifikan dan tidak signifikan itu alfanya. Jadi semua program statistik itu alfanya itu disetting 0,05 ya. Alfa standar. Tapi kalau misalnya uji statistik kalian menghendaki alfa 0,01, itu nanti standarnya juga beda. Tetapi secara umum 0,05. Baik Mas, makasih. Gila ini luar biasa. Jadi masih banyak waktu untuk belajar untuk adik-adik ya atau mahasiswa manfaatkan waktunya untuk belajar, untuk banyak membaca, banyak diskusi gitu ya. Bisa virtual kalau sekarang ya diskusinya. Mungkin Mas Pandu juga bisa diajak diskusi virtual itu janjian gitu ya. Oh bisa. Saya sangat terbuka asal janjian dulu. Gitu ya. Prinsipnya jangan sampai kesalahan fatal ya, kesalahan fatal. Biasanya kalau saya ngajar di pengujian hipotesis itu 1 sampai 7 itu jarang yang betul-betul benar gitu ya. Masih ada yang salah di mana gitu ya. Padahal itu kan harusnya 1 sampai 7 benar semua. Ya ini semangat mahasiswa untuk belajar karena banyak yang perlu kita ketahui, kehati-hatian, penelitian itu ya di nulis-nulis kayak gitu ya. Oke, ini sudah jam 8.48, mungkin nanti jam 9 kuliah mata kuliah berikutnya. Kita akhiri ya Mas Pandu ya.
Ya Pak, kita akhiri aja dulu. Kalau mereka mau tanya nanti bisa di grup lagi. Ya, masih ada di praktikum, nanti kalau ada praktikum bisa detailnya bisa ditanya. Oke, selamat belajar, semangat gitu ya. Tantangan di depan masih banyak, perlu semangat, perlu inovasi dan kreativitas untuk menyelesaikan masalah-masalah di depan kita. Oke, kita untuk periode setengah semester kita akhiri. Selamat mengerjakan tugas UTS, nanti tugasnya seperti itu. Bisa dicicil, tetapi semakin teliti, semakin cermat di dalam menilai suatu paper, itu nanti skornya semakin tinggi. Kalau kosong ya skornya nggak ada nanti. Kira-kira gitu, terima kasih. Akhir kalam kita akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Pandu, Pak Ronggo. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Terima kasih Pak.